Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Sudirman. Di sini saya akan sedikit menjelaskan buku tentang patron dan klien. Studi mengenai hubungan patron dan klien yang masih bersifat marginal di akhir tahun 50-an, di awal tahun 60-an menjadi semakin penting. Artinya akhir-akhir ini baik dalam disiplin ilmu antropologi, sosiologi ataupun ilmu politik ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perubahan ini. Pertama yaitu semakin meluasnya objek dari studi gejala semacam ini dan studi hubungan antropologis yang terbatas sifatnya menjadi studi tentang berbagai hubungan sosial dan hubungan antar organisasi. Kedua, pengkajian masalah hubungan patron-klien ini kemudian mencangkup berbagai macam masyarakat yang terdapat di berbagai tempat di dunia. Tidak lagi terbatas hanya di Amerika Selatan, di mana hubungan seperti ini tampak mencolok kesadaran di kalangan para ilmuwan sosial mengenai pentingnya studi ini. Oleh karena gejala tersebut rupanya tetap bertahan di daerah-daerah yang sudah mengenal politik demokrasi atau sistem politik yang dapat berfungsi dengan baik, serta semakin eratnya hubungan studi ini dengan perkembangan teori pertukaran sosial merupakan dua faktor lain juga banyak berperan. Walaupun pengkajian gejala patrones atau patronage telah banyak dilakukan oleh ahli-ahli ilmu sosial di luar Indonesia, namun kegiatan ini masih terlalu lemah di Indonesia. Ini tidak berarti bahwa gejala patrones tidak ada di Indonesia. Sebuah artikelnya mengenai Sulawesi Selatan, prinsip orang muawan sosial Prancis membabarkan dengan panjang lebar kehadiran gejala patrones tersebut pada masa sekarang ini. Hubungan begitu mencolok dalam kehidupan sehari-hari dan dirasakan sendiri oleh Peira sewaktu melakukan penelitian di sana, sehingga disampai pada pendapat bahwa ikatan patron-klien ini merupakan unsur kunci dalam masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Selain itu, gejala nupanya juga tidak hanya terdapat di daerah pertanian. Spen banyak disinyalir atau hanya menyangkut kegiatan pertanian saja, tetapi juga merebas ke bidang pertambakan dan kehidupan para nelayan. Hubungan patron-klien di kalangan orang Bugis dapat kita tentukan pada hubungan yang terjadi antara seseorang yang disebut juga dengan agareng, adalah seseorang yang terjadi butan atau panutan. Dia ini bisa seorang Paknesan ataupun masyarakat lainnya. Sudah banyak buawan yang berusaha menjelaskan ikatan patron-klien yang mereka temui, dan berbagai analisis yang mereka lakukan kita dapat melihat garis besar adanya tahun bentuk pendekatan pertama memandang relasi patron-klien sebagai salah satu upaya manusia untuk dapat bertahan hidup dalam suatu keadaan tertentu. Tidak hanya dalam dewan desa saja kepala desa mempunyai pengaruh, tetapi juga dalam hal menentukan kedudukan petugas pertanian dan kehutanan di desanya. Kerajaan besar di Sulawesi Selatan muncul ketika salah satu dari kerajaan-kerajaan kecil bertambah kuat dan mampu menaklukkan kerajaan lain di sekitarnya, atau karena kerajaan lain tersebut dengan sukarela menundukkan diri atau mengikuti kerajaan kuat di sekitarnya.
Gejala umum yang tampak di situ adalah terjadinya penggabungan beberapa kerajaan besar maupun kecil ke dalam bentuk persekutuan. Dengan kekuasaan masing-masing, kerajaan masih terjamin di dalamnya. Penggabungan ini tidak terjadi begitu saja. Umumnya, pada beberapa faktor yang menyebabkannya. Salah satu bentuk persekutuan ini adalah yang disebut Tiga Boco, yang merupakan kesatuan tiga kerajaan besar di kawasan Sulawesi Selatan, yaitu Goa, Bone, dan Luwu. Akan tetapi persekutuan ini ternyata mempunyai ikatan paling lemah. Persekutuan ini muncul karena adanya pertalian kekerabatan di antara para bangsawan serta raja di tiga kerajaan tersebut, serta karena sama-sama memiliki pengaruh yang besar di wilayah Sulawesi Selatan. Persekutuan lain yang mirip dengan ini adalah Telu Boco yang meliputi tiga daerah di bagian pantai timur Bone, Wajo, serta Sopeng yang terletak di pedalaman. Masuknya Belanda pada pertengahan abad 17 di kawasan tersebut tidak membawa banyak perubahan pada susunan pemerintahan seperti di atas hingga awal abad 20. Walaupun memang perubahan-perubahan kecil tetap terjadi, berbagai jabatan yang ada tetap dipertahankan, namun tugas-tugas para pejabat di situ sudah mulai lain. Pada masyarakat Sulawesi Selatan pada masa sebelum kedatangan Belanda, mereka tidak mengenal kampung atau desa. Apa orang Belanda katakan sebagai kampung dan desa di masa itu sebenarnya adalah suatu kelompok masyarakat tanpa pemerintahan. Penduduk setempat menyebut kelompok sebagai benua atau benua, dan penduduk itu dibawahi pemimpin seorang matua. Matua adalah seorang yang disegani di benua yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai tempat tinggal. Ada berbagai pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan siri ini. Caillebotte mengatakan bahwa siri ini menunjuk pada perasaan seseorang yang direndahkan atau kalau martabatnya diserang, dihina, dan orang lain mengetahuinya. Menurut Matulada, seorang ahli antropologi dari Sulawesi Selatan, siri merupakan hal yang abstrak yang tidak dapat diamati, tetapi hanya akibatnya saja yang dapat kita lihat, dan bagi orang Bugis Makassar ini melekat pada martabatnya sebagai manusia. Mereka menghayatinya sebagai panggilan untuk mempertahankan sesuatu yang mereka hormati, mereka hargai, serta mereka miliki, yang mempunyai arti penting bagi mereka sendiri serta persekutuan mereka. Bugis Makassar merupakan masyarakat dengan sistem kekerabatan bilateral, yang berarti seorang individu di situ dapat menuntut kekerabatannya melalui garis ayah ataupun ibu. Dengan sistem ini, maka jaringan kekerabatan seseorang bisa meluas tidak hanya di satu kampung saja, melainkan juga di kampung-kampung lain. Batas wilayah biasanya tidak mempengaruhi jaringan kekerabatan, dalam arti tidak mempersempit ataupun memperluas batas kekerabatan seseorang, disebab seringkali terlihat orang yang berselisih dengan seorang kerabatnya yang kampung kemudian pergi ke kerabatan yang tinggal di kampung lain, entah itu kerabat dari ayah ataupun ibu. Masalah pernikahan di Sulawesi Selatan pada masa yaitu akhir abad 19 pada dasarnya merupakan masalah orang tua. Perjodohan ini walaupun melibatkan anak-anak muda, akan tetapi merupakan hal yang penting bagi orang tua, terutama bagi kelompok kerabatan yang terkemuka. Menurut inilah yang lebih berkuasa memutuskan atau menentukan jodoh bagi seorang pemuda. Selain itu, anak-anak muda sendiri juga hanya sedikit memperoleh kesempatan untuk saling
berkenalan, walaupun ada juga saat-saat di mana muda-mudi memiliki kesempatan tersebut, seperti misalnya pada pesta afunan yang kini sudah jarang diadakan lagi. Kondisi sosial pertama yang mendukung hubungan patron dan klien menurut Scott adalah adanya perbedaan penguasaan atas kependudukan atau status kekuasaan dan kekayaan. Dalam hal ini, Scott tidak merinci lebih lanjut unsur-unsur tersebut. Tipe rumah yang paling banyak dijumpai di sana adalah rumah biasa atau sausama yang memiliki 4 deret yang membentuk tiga buah ruangan yang melintang untuk golongan atau deceng. Misalnya, ada 2 tipe rumah. Tipe yang pertama, rumah biasa, hanya ditambah dengan semacam serambi dalam yang disebut tambing, yang dibangun pada salah satu sisi dan lantai tambing ini lebih tinggi 40 cm dari lantai lainnya. Dalam situasi sekarang, kedudukan bangsawan sudah tidak sangat penting bagi para pemiliknya. Akan tetapi, pada masa yang lalu keadaannya sangat berbeda. Kalau sekarang, kedudukan ini tidak selalu berkaitan dengan tingkat kekayaan. Situasi sebaliknya sangat kelihatan pada kehidupan masyarakat yang lalu. Di Jawa, hal itu tampak dengan nyata. Bagaimana halnya dengan Sulawesi Selatan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu kita tentukan lebih dulu ukuran kekayaan yang akan kita pakai. Dalam mengadakan perlawanan terhadap Belanda di Karangbonto-Bonto juga tidak sendirian. Di belakangnya sendirilah Pangorsiang, raja dari Sidenreng, serta Aru-Arung, Matoa, dan Padali Bake dari Tenete. Selain itu, menurut desa-desa, Arajang dari Labakang juga berada di tangannya. Ini semakin memperkuat posisinya di Sulawesi Selatan. Dalam menghadapi pihak Belanda, selama 10 tahun, dia mengadakan perlawanan dengan diselingi pertempuran sengit yang terjadi di Baratua pada bulan November 1872. Dan 2 anaknya bahkan terbunuh pada tahun 1877 dan yang lain kemudian tertangkap serta menyerahkan diri. Karangbonto-Bonto kemudian bersedia menghentikan perlawanan dan dia tidak jadi dibuang ke Makassar oleh Belanda. Wapi malah diujikan tinggal di belakang dengan tenang. Pada tahun 1899 perumusan juga timbul kembali antara rumah Bone dan Wajo yang sebab-sebabnya dari pihak Wajo. Nasa dasar perjanjian dengan pihak Belanda, Bone sebenarnya tidak diperkenalkan bertindak sendiri sebelum memberitahu pemerintah Belanda dan mendapati izinnya. Namun Bone kemudian membalas menyerang Wajo dan berhasil mengalahkannya, membar kampung Sengkang. Penduduk pedesaan kawasan Asia Tenggara pada masa prekolonial dapat pandangan Scott selalu memerlukan adanya kontak-kontak dengan orang dari luar kerabatan atau di luar desanya, baik itu berkenan dengan kegiatan perdagangan mereka atau sebagai saran untuk mencari perlindungan, untuk mencari pasangan perkawinan. Hubungan dengan yang no-kerabat ini juga diperlukan sebagai cadangan yang mungkin dapat dimanfaatkannya apabila perselisihan orang lain di desanya memaksanya keluar dari daerah, dan ini rupanya tidak terjadi di kalangan orang yang setelah mempunyai artinya
hubungan tempat dan hak pihak-pihak yang setidaknya kedudukan ekonomi, melainkan juga antar mereka yang tidak mampu dengan lebih mampu.